Saya adalah salah satu orang yang sangat bangga memilih Ganjar Pranowo, meskipun hari ini Ganjar Pranowo menduduki peringkat ketiga. Bahkan meskipun belum diumumkan secara real oleh KPU, mungkin saja bisa dipastikan Pak Ganjar Pranowo kalah di Pilpres 2024. Bagaimana? Apakah kalian juga bangga memilih Ganjar Pranowo? Memalukan, menang, curang. Aku bangga jadi bagian pejuang 03. Ya, kita memang harus bangga karena ini sudah semua udah settingan. Jadi kita itu nggak perlu berkecil hati karena negara ini sudah disetting sama penguasa. Tapi mereka itu tidak akan sadarnya dia menang, padahal dia disetting. Ya, pokoknya kita tetap bangga Ganjar Pranowo, ya bangga. Jangan nggak bangga. Ganjar tulus. Ganjar itu tulus. Cuman hanya segelintir orang yang menaikkan hoak buat si Ganjar supaya dibenci. Itu banyak, ya kan, buzzer lah, terutama pasti kan buzzernya. Terus diikutilah sama orang-orang bodoh di bawahnya, gitu loh, ya. Pokoknya kita yang waras tetap pilih Ganjar Pranowo. Bisa diartikan sendiri kan, kita waras. Jadi kita itu pintar, cerdas memilih pemimpin. Bukan asal-asalan kita memilih pemimpin dengan kata bansos, dengan kata cuan, ya kan. Berarti kalian itu memang the best is the best, ya. Perjuangkan Ganjar Pranowo. Kamu mendukung Ganjar Pranowo itu dapat apa? Ya tidak dapat apa-apa. Emang kenapa? Kalah dan menang dalam pemilu itu sudah biasa dalam demokrasi, dan saya bangga mendukung Mas Ganjar karena apa? Karena menurut saya beliau adalah orang baik, pemimpin yang terbaik bahkan di antara kandidat yang lain. Karenanya memang saya menjatuhkan pilihan ke Mas Ganjar. Itu sudah berikut dengan mempelajari rekam jejak beliau dan perspektif ke depan dan sebagainya. Kita mantap, meskipun kalah itu hal yang biasa dalam demokrasi. Lebih-lebih ketika kemudian Mas Ganjar ketika ditanyain apakah Anda nanti siap ketika diminta masuk kabinet, beliau bilang tidak. Nah, itu membuktikan apa? Membuktikan sikap seorang Ganjar Pranowo. Memang beliau adalah pemimpin yang tegas dan tidak haus kekuasaan. Tidak seperti yang sudah-sudah. Ada contohnya kan, udah kalah, dirayu, masuk kekuasaan, mau juga. Ya, seperti itulah. Yang terpenting adalah Indonesia kita harus baik-baik saja. Ada yang berkuasa dan harus ada yang oposisi. Oposisi gunanya apa? Mengingatkan supaya tidak mengarah kepada sesuatu yang lebih buruk. Contohnya apa? Ya korupsi yang menjadi sekelompok orang mengintimidasi mahasiswa saat berdemo di depan MK. Hari tenang, tapi kita sedang tidak tenang, Bang. Hari tenang. Loh, kenapa? Saya hanya mau bilang, kita koordinasi pihak kepolisian, minggu tenang bubarkan. Demonstrasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 98 jelas, tapi hari nasional tidak boleh. Minggu tenang itu hari nasional, kalian lihat tidak? Minggu tenang itu untuk para Minggu tenang itu bagian dari hari nasional. Kita gimana? Kalau hari ini kita tergabungkan timnas sampai bertanggung jawab. kampanye Kau bertanggung jawab. Kau tergabungkan timnas. menyebarkan APK-nya. Itu minggu tenang. Siapa ini? Masuk menjaga timnas. Itu minggu tenang, Bego. Nah, kita Saya mantap benar juga. Apa benar juga? kita bukan peserta pemilu, tapi pemilu diadakan untuk menjaga apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat itu sendiri, kawan-kawan. Kedaulatan kita hari ini sedang diganggu, kawan-kawan. Kedaulatan kita hari ini sedang diganggu. Maka dari itu, Berarti ini pro pemerintah ya, ini yang mengintimidasi, diduga. maka untuk memvalidasi itu maka kita hadir di depan MK untuk memvalidasi. Teman-teman keluarin HP-nya, teman-teman keluarin HP-nya, kita rekam sama-sama. Rekam aja. Keluarin HP-nya, keluarin negara. Kami berkewenangan, status bukan saya. Sebagai warga negara, kita semua punya kewenangan menjaga timnas.
besok pemilu. Ini hari aman. Kita jaga minggu tenang ini, ngerti? Jangan lagi beraktivitas yang kemudian akan memecah belah persatuan bangsa, tidak boleh. Menyurati MK atau memberikan delegasi untuk masuk, memberikan surat ini kawan-kawan. Bagaimana bang, PSI tiba-tiba naik? Ya udahlah, biarin aja. Namanya juga negara ini negara milik keluarga, mau gimana lagi ya kan? Dari bapak, anak, nanti bentar lagi cucu tuh yang akan mimpin. Jadi ya udah, mau gimana? Kita masyarakat hanya bisa bersuara aja. Ketika suara kita nanti dihilangkan, termasuk video ini nih, kalau dihilangin ya, di take down, ya udah, gimana lagi? Kalian save lah video ini atau sebarluaskan biar demokrasi kita nggak semakin kacau untuk kedepannya. Gue sebagai anak muda tetap bersuara tentang kebenaran. Jadi kalau udah nggak bener ya mau gimana? Emang udah peraturannya dirubah-rubah gitu. Loh, dibayar? Susah juga ya. Yang ngaku-ngaku mahasiswa Pendemo pro pemerintah. bayaran juga. Bayaran Itu yang 60.000. enggak, bayaran 50 dia. Yang 60 yang mana? Yang 60 anak sekolah. Anak sekolah. Iya, anak sekolah SMA ini. Dibayar 60.000. Seragam sekolah semua tuh. Tuh. Anak masih pakai seragam, dibayar 60.000. Tuh dia tuh. Tuh, tadi yang duluan udah separuh. Narasinya sama LMP pendemo pro pemerintah. LMP tuh. LMP yang loreng-loreng tuh. Itu sama ya. Oh, Oh iya tuh anak-anak sekolah tuh. Anak sekolah dibayar 60.000. Yang pro anak sekolah bagi pakai seragam Ini beneran ini? dibayar 60.000. Masanya Narasinya yang seperti itu? 50.000 habis dibagi-bagiin uang di belakang dikawal sama polisi. Yang ngaku-ngaku mahasiswa 50.000. Lagi pada pulang tuh dikawal. aduh, itu narasinya seperti itu. Ngambilnya dari mana ya Pak anak-anak sekolah itu yang masih pakai seragam sekolah, pulang sekolah diciduk kali ya, dibawa. Masih pakai seragam masalahnya. Nah, yang mereka ini yang tambang-tambang preman yang 50.000. Seperti kebukan di sini yang orang Ciputat. Mahasiswa. Mahasiswa, ngaku mahasiswa. Pakai alma mater. Bener-bener mahasiswa bukan? Dia pakai alma mater. Sama. Tapi dia tahu dibayar. Ini gampang. Iya. 50.000. Kok tahu kalau dia itu dibayar 50.000? Oh, Teriak. Ditanya, Oh. yang perempuan ditanya. Oh, yang perempuan tadi ngamuk-ngamuk yang rambut pirang ya? Enggak, lain lagi. Ada tadi 4 orang. Tadi ada yang rambut pirang itu di jorok-jorok sana tuh. Dia bilang, "Gua belum dibayar." gitu. Bagaimana bang, PSI tiba-tiba naik? Ya udahlah, biarin aja. Namanya juga negara ini negara milik keluarga, mau gimana lagi ya kan? Dari bapak, anak, nanti bentar lagi cucu tuh yang akan mimpin. Jadi ya udah, mau gimana? Kita masyarakat hanya bisa bersuara aja. Ketika suara kita nanti dihilangkan, termasuk video ini nih, kalau dihilangin ya, di take down, ya udah, gimana lagi? Kalian save lah video ini atau sebarluaskan biar demokrasi kita nggak semakin kacau untuk kedepannya. Gue sebagai anak muda tetap bersuara tentang kebenaran. Jadi kalau udah nggak bener ya mau gimana? Emang udah peraturannya dirubah-rubah gitu. Susah juga ya. Pendukung 02 sebenarnya cuma 10% dari seluruh rakyat Indonesia. Yang 3% adalah para pejabat bangsat yang suka korupsi, maling duit negara. Mereka takut kalau Pak Anies jadi presiden, takut dimiskinkan, takut disita semua aset-asetnya. Makanya mereka merapat ke 02 dari aman. Yang 3% adalah para artis, selebritis, public figure. Untuk kepentingan mereka merapat ke 02 karena mereka ditawarin menjadi menteri. Walaupun kapasitas mereka tidak memadai, yang penting menteri. Sisanya yang 4% adalah rakyat Konoha yang otaknya tumpul, yang tidak peduli pada kondisi
bangsa dan negara saat ini yang sedang carut marut. Mereka hanya berpikir bagaimana caranya bisa masuk daftar program makan siang dan susu gratis. Tetaplah bodoh, jangan pintar. Salam perubahan. Sebenarnya dengan hanya gimmick saja itu ya, gemoy misalnya atau joget-joget, dan kemudian memberikan bansos yang luar biasa, dan kemudian menghapus cerita keburukan di masa lalu, menampilkannya dengan lebih romantis dan lebih asik dilihat, sebenarnya sudah menang itu, tidak melakukan melakukan kecurangan yang macam-macam gitu. Karena kebodohan itu begitu masif juga di masyarakat. Jadi dia tidak menyadari apa yang terjadi, tapi sebenarnya bisa memahami itu ya, arti kebodohan ya, bukan kedunguan atau kegoblokan, tapi kebodohan. Karena begitu banyak kebodohan yang melanda masyarakat, sebenarnya dia bisa menang, tapi nggak percaya diri, maka melakukan kecurangan yang sangat masif ya. Jadi itulah akibat dari keserakahan dan keinginan berkuasa yang amat sangat. Sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan mudah itu karena begitu banyak kebodohan, tetapi terpaksa menjadi sulit. Nah kalau udah begini, kalaupun nanti menang, ke depannya itu waduh parah. Akan terjadi keparahan pemerintahan yang amat sangat. Opini nih, bisa berdebat ini. Ini bukan tuduhan, tapi ini opini, bos. Memilih Ganjar Pranowo. Kita tunggu nanti di Pilpres 2029. Legowo ya. Legowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.